Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Sangat baik, luar biasa. Yes, ulangi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Yeay. Siapa yang udah rindu firman Tuhan ya buat sekolah minggu pada pagi hari ini? aku rindu dengan Kak Fana. Rindu dengan Kak Fana. Aku rindu buat muji-muji Tuhan itu. Mulai untuk mengawalinya, mari kita bersama-sama memujikan lagu Laskar Kristus. Sama berdiri ya adik-adik. Kita sudah memuji nama Tuhan, Laskar Kristus. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan telah menyertai tidur kami dari malam hingga pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami anak-anak-Mu mau mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita udah lagu buat pembuka, kita udah doa pembuka juga. Ya. Terus kita mau muji Tuhan lagi, Kak. Muji Tuhan lagi? Kak Fana mau muji apa? Percaya saja. Adik-adik yang di rumah udah tahu belum lagunya Percaya Saja? Aku belum tahu soalnya. Yuk kita belajar bareng ya Kak Fana. Kita belajar bareng ya. Masih bangkit berdiri ya adik-adik yang di rumah. Percaya saja
pada bisa ya? Sudah dong Kak Fana. Iya. Terus kita mau pada udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang kalau sudah siap, kita mau panggil Bu Shirley. Kita panggil bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bu Shirley. Enggak ada. Ayo satu lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Bu Shirley. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentunya kita sudah rindu untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, buat yang sudah menyiapkan Alkitab, yuk kita buka Alkitabnya. Nah, kita akan membuka Alkitab di dalam kitab Kejadian. Ayo kita buka dulu kitab Kejadian bab 3 ya. Kejadian bab 3, kita baca dari ayat yang ke-17 sampai 24. Bagaimana? Udah siap semuanya? Nah, kita baca bersama-sama ya, mulai dari ayat 17 sampai 24. Kita baca. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, itu tadi sebuah cerita yang menarik tentang kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, anak-anak sudah tahu bagaimana ceritanya ya, bagaimana Hawa tidak taat atas perintah Tuhan, bahwa dia tidak boleh makan buah yang ada di pohon yang ada di tengah Taman Eden. Akan tetapi karena ketidaktaatannya, dan kemudian Adam juga melakukan kesalahan yang sama, maka Tuhan menghukum dia. Nah, berbicara tentang ketaatan, buat anak-anak siapa yang tahu tentang ketaatan? Nah, untuk jelasnya kita akan melihat sebuah mini drama yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga beberapa adik-adik sekolah minggu. Mari kita saksikan. Tadi kamu di kelas 7 apa? Aku di kelas 7C loh. Aku di kelas 7B. Oh, pantesan nggak ketemu. Ngomong-ngomong kita udah gede, udah masuk SMP. Iya, aku dulu membayangkan kalau SMP itu udah gede. Sekarang kita udah SMP ya. Tapi sekarang SMP-nya beda. Orangnya dikit, nggak boleh bergerombol, apalagi disuruh pulang. Iya, tapi kan ini gara-gara coronavirus.
Jadi itu tadi kata Bu Guru. Ya. Anak-anak sudah pulang, Josefa sama Lili. Bagaimana itu tadi sekolahnya? Rasanya bagaimana di sekolah? Nggak seru. Lah kenapa kok nggak seru? Tadi muridnya cuma 20 dan gurunya cuma sedikit. Oh, lah memangnya kenapa kalau cuma 10, 20 anak sama guru sedikit tadi? Karena apa? Corona. Oh, karena virus corona. Berarti kalian itu dijadwal hari Senin kelas 7, hari Selasa kelas 8, hari Rabu untuk kelas 9. Nah, walaupun Lili atau Josefa merasa sehat, tetapi harus tetap hati-hati. Kita harus selalu memakai perlengkapannya apa saja untuk menanggulangi corona itu tadi kalau ke sekolah. Hand sanitizer. Hand sanitizer apalagi? Masker apalagi ini dipakai ini apa namanya? Face shield. Iya. Berarti walaupun kita merasa sehat, walaupun merasa kita tidak terkena virus, tetapi jangkanya kalau kita nggak hati-hati nanti dari sekolah kita pulang ke rumah, kita ketemu dengan mama, ketemu dengan nenek, ketemu dengan saudara Edo atau Timo atau saudara satunya lagi siapa? Mbak Via. Nah itu nanti kita harus tetap hati-hati ya, karena kalau nenek itu kan sudah tua, sudah lemah, jadi kita harus menjaga agar pemutusan virusnya tidak sampai di orang rumah. Oh, Li, itu ada tamu siapa? Coba dilihat, Li. Oh, Kak Rusli masuk, Kak. Ya, makasih ya Lia. Makasih. Ada. Halo, apa kabar? Ada perlu apa? Tumben ini loh siang gerontangan begini. Nah, kesini. ini mumpung saya pas ada waktu. Nah, ada saya apa? buka dulu ya, Oh Mas. iya. ada Agak apa? susah ini ngomong pakai ginian. Oh lah ya. Gini, saya datang ke sini itu punya paket buat Lili sama adiknya. Loh, ini ada Josefa juga. Lah ya ini Josefa Tapi tapi sih pulang sekolah. daripada aku ke rumahmu sana-sana mending di sini aja ya. Ini ada paket toh dari sekolah minggu. Soalnya kan kalian lama dari sekolah minggu terus kakak-kakaknya kangen pengen kasih paket. Tapi ada syaratnya. Apa? Apa itu? Syaratnya kakak nanti punya ayat hafalan. Sudah hafal belum? Sudah. Apa coba yang mana? Sebentar, ayatnya dari mana dulu tuh itu Mbak Susi kok tiba-tiba anakku suruh ngomong ayatnya dari mana? Ya, loh Ma. Kemarin itu waktu sekolah minggu yang lalu itu sudah di-share ayat. Habis itu toh harusnya anak-anak itu sudah menghafal ayatnya. Ayatnya dari mana? Matius 25 ayat 40b. Oh, Matius 25 ayat 40b. Vin, apa kabar? Biasa aja. Oh, sudah hafal belum? Sudah. Apa coba? Matius 25 ayat 40b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang engkau lakukan kepada salah seorang saudaraku untuk yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Oke, pinter. Udah lancar gitu kok udah mau naik kelas 3. Di sana dapet. Lihatin, dilihatin. Dapat. Ada namanya loh itu loh. Seneng dak? Senang. Ada di rumah ngapain? Katanya suka di rumah. Banyak temennya ndak? Ndak punya temen loh. Lah Mbak Fanya kemana yo? Mantren, jauh kemantren. Lah kok Berta ndak ikut? Tapi sudah ke sana. Oh, tadi udah ke sana. Lah terus Berta nek di rumah belajar apa?
Belajar apa kamu kok belajar? Lah belajar apa? Belajar baca enggak bisa-bisa. Aku jarang pas di rumah di ama belajar sekali. Oh gitu. Coba anak-anak berdua ini bisa apa enggak? 1, 2, 3. Sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pinter. Oh, berarti jos. Sekarang- Anak-anak sekolah minggu jos. Sekarang gini, siapa ya ini ya yang dapat? Oh ini punya Josefa, ini kebetulan tak bawa juga. Terima kasih Kak. Sama-sama, ini punya Lili, nanti punya adik-adikku nanti ya, sebentar ya. Nanti tak kasih lagi. Sekarang ini tadi sudah masuk sekolah toh? Sudah. Lah terus di sekolah sih ngapain? Tadi cuma perkenalan. Perkenalan. Berapa lama? Lama enggak? Enggak. Enggak. Bentar toh. Wah, Iyal masih besok. Kelas 7 ya, kelas 7 hari ini. Berarti Iyal masih besok. Terus di sekolah tadi sudah diajarin pelajaran belum? Belum. Nek di rumah saja itu bosen enggak? Bosen. Kan sekolah cuma sebentar, nek di rumah saja bosen. Iya. Padahal ini baru musim pandemi. Kalau musim pandemi seperti ini harusnya gimana? Di rumah saja. Yang nurut sama orang tua, yang nurut sama anjuran pemerintah itu kan pemerintah bilang toh, jangan kemana-mana, stay at home, di rumah saja. Itu untuk mencegah penyebaran penyakit. Ini dikasih paketan sama guru-guru sekolah minggu dengan harapan adik-adik itu taat sama anjuran pemerintah tadi, sama mama sama papa, dan lebih-lebih sama Tuhan. Kalau di rumah juga harus rajin berdoa, rajin belajar enggak? Iya. Belajar apa ke game? Belajar. Ya, belajar sambil ke game. Rajin belajar dan beribadah itu tadi. Terus jangan lupa setiap minggu disetel itu sekolah minggu online-nya, biar besok-besok lagi kalau ada, oh iya kita punya giveaway harus ngapalin ini, kalian bisa. Ini banyak loh yang sudah nerima, itu ada video. Sebenarnya ini isinya apa toh? Oh itu loh kan, isinya itu vesa. Oh ini ya. Iya, Oh yang hitam-hitam ini apa? Oh masker. Iya. Oh sama bingkisan. Ini loh, jadi kan sekarang kalau kemana-mana harus pakai masker. Oh iya, buat kesehatan ya Ceng ya. Iya. Ya. Terus ada jajannya juga. Ini terima kasih loh, ini anak-anak sekolah minggu diperhatikan. Sama-sama. Oh, terima kasih sekali ya. Itu, ya. itu wujud kangen loh dari kakak-kakak kita. Oh, Kan iya, udah iya. lama sekali tidak ada yang sekolah minggu. Kita tuh kangen. Jangan lupa kalau di rumah tetap sekolah minggu. Tetap sekolah minggu online, tetap beribadah dan yang taat. Dah gitu aja ya, soalnya kakak harus kemana-mana lagi bagi-bagiin itu. Ya, kita ya. Monggo ya, Bu Bibi ya. Dah ya, duluan Ya. Nah, adik-adik, bagaimana drama tadi? Bagus kan? Nah, tentunya adik-adik juga tahu bagaimana kita harus menjadi taat kepada pemerintah, kepada orang tua, karena di masa yang sulit sekarang ini banyak sekali penyakit dan juga hal-hal yang baru di sekitar kita. Tentunya kita harus tetap memperhatikan. Sama seperti tadi, Tuhan juga sudah memberikan firman-Nya supaya manusia taat kepada Tuhan. Tentunya kita juga harus juga taat kepada orang tua, kepada pemerintah dan peraturan-peraturan yang baru. Nah, itu tadi firman yang sudah kita dengarkan, baik melalui pembacaan Alkitab maupun drama yang indah tadi. Oleh karena itu anak-anak, sekali lagi mari kita taat
baik kepada Tuhan, kepada pemerintah, dan terutama kepada orang tua kita. Amin. Ya, terima kasih Bu Shirley yang udah mengantarkan firman pada pagi hari ini. Selanjutnya Kita mau bersama-sama mengumpulkan persembahan yang diiringi lagu Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang disinari sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan Marilah bersama-sama adik-adik yang di rumah kita mengaturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga yang Maha Mulia, terima kasih Yesus, kami telah mengumpulkan sedikit dari persembahan. Kiranya dapat Kau memberkati persembahan ini, kiranya dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri usai dan undur ke rumah kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Yesus, dan adik-adik yang di rumah Tuhan yang mungkin tidak bisa bersekolah minggu, berkumpul dengan teman-teman, kiranya Kau Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, menghilangkan rasa rindu mereka Tuhan, dan kami menyerahkan seluruhnya ini adalah hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Halo anak-anak, senang ya habis terima firman Tuhan, habis melihat drama, senang ya, harusnya semangat. Lebih semangat lagi minggu kemarin adik-adik menerima bingkisan dari sekolah minggu berupa makanan ringan, face shield, dan masker. Itu untuk menjaga adik-adik kalau nanti adik-adik keluar rumah. Tetapi sebaiknya adik-adik tetap di dalam rumah atau di rumah saja. Saya ingin adik-adik belajar kalau adik-adik nanti punya face shield yang sudah adik-adik terima itu rusak, bagaimana cara buatnya? Nah, pada minggu ini adik-adik akan diajari kakak-kakak sekolah minggu untuk membuat face shield. Sebentar, yang seperti ini, yang kemarin diterima adik-adik, ada yang warna pink, ada merah. Nah, itu nanti adik-adik bisa buat sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita sama-sama akan belajar. Yang pertama, cara membuat face shield
bahannya itu dari plastik mika. Ya, plastik mika itu seperti apa? Seperti itu yang ditunjukkan oleh Bu Adi sama Mbak Widati. Itu seperti bungkus buku, ya, cover buku. Yang kedua ada spon. Seperti apa? Ya, spon biasa. Adik-adik sudah tahu spon. Terus ada tali karet. Tali karet itu seperti itu, ya, ya tali karet. Kita gunakan yang lain yaitu solasi bolak-balik. Ya, solasi bolak-balik fungsinya untuk merekatkan dua benda. Terus kita gunakan juga kertas karton, ya karena ini sebenarnya yang baik kertas karton. Seperti itu nanti untuk menggunting. Ada juga stiker. Stikernya karena kita mendekati bulan Agustus, yaitu HUT Kemerdekaan RI, kita pakai yang merah putih ya. Terus kita gunakan gunting. Itu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat face shield. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita buat ya dari kertas karton ukuran dari face shield dari mika. Plastik mika ini ukurannya kalau untuk dewasa 20 x 25 cm. Ya, adik-adik kan sudah bisa hitung ya, 1 cm, 2 cm lah. Ini yang untuk dewasa itu 20 dan 25. Kalau untuk anak-anak 16 cm x 20. Seperti ini ya. Nanti dimal lalu dipotong. Seperti ini dipotong oleh Mbak Widati ya. Kak Widati ding ya. Habis dipotong, nanti kalau sudah jadi, ini bentuknya sudah beda. Ya, coba yang sudah jadi seperti apa, Bu? Ya, seperti ini. Seperti ini karena ini tadi sudah tertempel, tapi sebelumnya dipotong bentuknya seperti ini, seperti yang kertas karton tadi sudah dibentuk. Setelah terbentuk seperti yang adik-adik lihat, nanti ditempeli solasi bolak-balik. Tempeli solasi bolak-balik seperti yang adik-adik lihat. Ya, seperti itu. Adik-adik pasti bisa melakukan, mudah sekali. Setelah ditempel, selanjutnya akan kita kasih tali. Tali karet tadi kita potong. Disesuaikan dengan ukuran adik-adik supaya apa? Tidak terlalu kencang, tetapi juga tidak terlalu logro. Tetap dipakai enak. Setelah tali kita potong, kita rekatkan di kanan kiri dari face shield atau plastik mika tadi di pojokan kiri kanan. Ya, ini yang sudah, ya yang sudah, ya kayak gini nanti jadinya. Apakah ini sudah selesai? Belum. Setelah itu kita kasih spon. Fungsinya spon untuk apa? Untuk melindungi supaya dahi adik-adik itu tidak sakit. Juga nanti plastik mikanya tidak mengenai hidung. Kalau yang hidungnya panjang, ya itu kena nanti kalau nggak dikasih pelindung spon. Kita tempelkan, tapi sebelum ditempelkan itu ada perekatnya. Penutup perekat itu dilepas dulu baru ditempelkan. Setelah tertempel hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah jadi sebetulnya. Tinggal adik-adik mau kasih apa. Nah, karena temanya pada bulan mendekati bulan Agustus nanti kemerdekaan, maka Papa Heru itu ngambil stikernya yang seperti ini, merah putih. Kebalik Mbak ya, merah putih itu dipotong. Ukurannya terserah adik-adik mau ukuran 4 cm lebarnya atau 5 cm, terserah adik-adik.
Gambarnya pun juga terserah adik. Caranya yang buat seperti apa? Nanti tanya sama mama sama papa. Itu di komputer, di print, nanti dikasih. Ya, printnya pakai kertas stiker. Lalu ditempelkan di depan. Posisinya di depan dari fasil yang sudah jadi. Nah, lebih manis kalau sudah dikasih itu, kelihatan kalau dipakai menarik. Apalagi musim-musim 17-an kemerdekaan itu pakai merah putih. Semangatnya kemerdekaan ada. Adik-adik nanti juga kalau ada 17-an, ada ulang tahun kemerdekaan RI, pasti ada lomba-lomba untuk adik-adik. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ya, mungkin Mbak Widati bisa mencoba memakai biar adik-adik yang di rumah tahu, oh hasilnya kok bagus, ternyata kita bisa buat sendiri. Bisa kan? Bagus kan? Ya, demikian. Semoga ini bisa membantu adik-adik membuat fasil di rumah. Dan pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu, tetap di rumah. Jangan kendur semangat, ceria, tetap beribadah online di sekolah minggu, dan jangan lupa berdoa, taat kepada Tuhan, taat pada orang tua, taat kepada guru. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekolah minggu hari ini sudah selesai ya anak-anak. Kita akan bertemu sekolah minggu lagi dengan ibu guru yang lain. Dadah. Dadah.